Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Mahendra. Di sini saya akan menjelaskan materi sistem operasi materi 12. Pertama, pendahuluan. Manajemen perangkat, masukan atau keluaran merupakan aspek perancangan sistem operasi terluas dan kompleks karena sangat beragam perangkat dan aplikasinya. Beberapa fungsi manajemen input dan output I/O mengirim perintah ke perangkat I/O agar menyediakan layanan, terus menangani interupsi perangkat I/O, menangani kesalahan perangkat I/O, terus menyediakan interface ke pemakai. Klasifikasi perangkat masukan atau keluaran. Perangkat masukan atau keluaran merupakan komponen yang paling banyak jenisnya dan dapat dikelompokkan dengan beragam kriteria, yaitu berdasarkan sifat aliran datanya, terbagi menjadi dua. Yang pertama, perangkat berorientasi blok atau block stream oriented device dapat menyimpan informasi atau menukar, menerima, mengirim informasi sebagai blok-blok berukuran tetap. Tiap blok mempunyai alamat sendiri. Ukuran blok mulai dari 128 byte sampai 1024 byte. Ciri utamanya yaitu dapat membaca, menulis blok-blok secara independen. Arti independen dapat membaca, menulis sembarangan blok tanpa harus melewati blok-blok lainnya. Contoh disk, tape, CD-ROM, optical disk, dan sebagainya. Yang kedua, perangkat berorientasi aliran karakter atau karakter stream oriented device, artinya perangkat yang mengantar atau menerima aliran karakter tanpa peduli membentuk suatu struktur blok, contohnya terminal, line printer, pita kertas, kartu-kartu berlobang, interface jaringan, mouse, dan perangkat-perangkat lain yang tidak seperti disk dapat dipandang sebagai perangkat karakter. Klasifikasi tersebut tidak mutlak. Ada beberapa perangkat tidak termasuk ke dua kategori, yaitu clock tidak terlamati secara blok, juga tidak menghasilkan atau menerima aliran karakter dan menyebabkan interupsi pada interval-interval yang didefinisikan. Memori MIPED screen disebut I/O device independent sensor dan sensor-sensor. Berdasarkan sasaran komunikasi terbagi menjadi tiga, yaitu perangkat yang terbaca oleh manusia, human readable device. Untuk komunikasi dengan manusia, contoh VDT, video display terminal, terdiri dari monitor, keyboard, dan mouse. Terus perangkat yang terbaca oleh mesin readable device untuk komunikasi dengan perangkat elektronika, contoh disk, tape, sensor, controller, dan aktuator. Terus yang ketiga, untuk komunikasi dengan perangkat jauh, contoh modem, modulasi, demodulasi. Prinsip kerjanya berdasarkan data digital 0 dan 1 sebagai penghubung dan pengubah antara digital dan analog. Perbedaan pokok antara kelas perangkat I/O antara lain data rate, aplikasi, kompleksitas pengendali, unit yang ditransfer, referensi data, kondisi-kondisi kesalahan. Keberagaman perangkat masukan atau keluaran yang sangat besar membuat pendekatan yang seragam dan konsisten dalam pandangan sistem maupun proses pemakaian sangat sulit diperoleh. B. Teknik pemrograman perangkat masukan atau keluaran. Ada 3 teknik berhubungan dengan pemrograman perangkat masukan atau keluaran berdasarkan mekanisme hubungan pemroses dengan pengendali perangkat masukan atau keluaran, yaitu masukan atau keluaran terprogram, programmed I/O atau polling system. Yang kedua, masukan atau keluaran dikendalikan interupsi driven I/O. Yang ketiga dengan DMA, direct memory access. Yang pertama, masukan atau keluaran terprogram. Ketika perangkat masukan atau keluaran menangani permintaan, maka perangkat men-set bit status di register status perangkat. Yang kedua, perangkat
tidak memberitahukan ke pemroses saat tugas telah selesai dilakukan. Oleh karena itu, pemroses harus selalu memeriksa register status perangkat secara periodik dan melakukan tindakan berdasarkan status yang dibaca. Yang ketiga, perangkat lunak pada pengendali perangkat driver di pemroses harus mentransfer data ke dari perangkat dan menunggu sampai operasi yang dilakukan perangkat selesai. Driver harus berisi kumpulan instruksi di 3 kategori, yaitu pengendali, instruksi untuk mengendalikan operasi perangkat keras, fungsinya untuk mengaktifkan perangkat eksternal dan memberitahukan yang perlu dilakukan oleh perangkat. Contoh, unit tab magnetik diinstruksikan untuk kembali ke posisi awal, bergerak ke record berikutnya, dan sebagainya. Kedua, pengujian, instruksi untuk memeriksa status perangkat keras. Instruksi ini untuk memeriksa kondisi status berkaitan dengan perangkat masukan atau keluar. Yang ketiga, pembacaan atau penulisan, instruksi untuk membaca menulis dari atau ke perangkat keras. Instruksi ini untuk mentransfer data antara register, pemroses, dan perangkat eksternal. Kelemahan, pemborosan waktu dalam pemroses, harus menunggu proses satu selesai baru dikerjakan yang lainnya. Contoh, ada 5 terminal dengan 1 printer, maka harus mengantri untuk pemrosesan yang lain. Keunggulannya, data tidak hilang karena sudah terprogram. Yang kedua, masukan keluaran dituntun interupsi. Mekanisme kerjanya yaitu pemroses memberi instruksi ke perangkat atau masukan keluaran, kemudian dilanjutkan dengan melakukan kerja berguna yang lain. Lalu perangkat masuk dan keluaran akan menginstruksi meminta layanan saat perangkat telah siap bertukaran data dengan pemroses. Saat menerima instruksi perangkat keras yang memberitahukan bahwa perangkat siap melakukan transfer, pemroses segera mengeksekusi transfer data. Keunggulannya, pemroses tidak disibukkan mengunggui atau menjaga perangkat masukan atau keluaran untuk memeriksa status perangkat. Selanjutnya, kinerjanya lebih baik dibanding dengan teknik masukan keluaran terprogram. DMA, Direct Memory Access. Perangkat masukan keluaran dikendalikan instruksi lebih efisien dibanding masukan atau keluaran terprogram, tetapi masih memerlukan intervensi aktif pemroses untuk transfer data antara memori dan buffer perangkat masukan atau keluaran. Pemroses masih disibukkan dengan operasi transfer data. Pemrograman masukan atau keluaran dikendalikan interupsi mempunyai 2 kelemahan, yaitu rate transfer masukan atau keluaran dibatasi kecepatan menguji layanan dan melayani operasi perangkat. Yang kedua, pemroses terikat ketat dengan mengelola transfer masukan atau keluaran. Sejumlah instruksi ini harus dieksekusi untuk tiap transfer masukan keluaran. DMA berfungsi membebaskan pemroses menunggui transfer data yang dilakukan perangkat masukan atau keluaran. Saat pemroses ingin membaca atau menulis data, pemroses memerintahkan DMA controller dengan mengirim informasi berikut. Perintah menulis atau membaca, alamat perangkat masukan dan keluaran, awal lokasi memori yang ditulis atau dibaca, jumlah word yang ditulis atau dibaca. Keunggulannya, penghematan waktu pemroses. Kedua, peningkatan kinerja masukan atau keluaran. NC, evolusi fungsi perangkat masukan atau keluaran. Evolusi sangat tampak pada fungsi masukan atau keluaran sebagai berikut. Pemroses mengendalikan perangkat masukan atau keluaran secara langsung. Teknik ini masih dilakukan sampai saat ini untuk perangkat sederhana yang dikendalikan mikroprosesor, sehingga menjadi perangkat berintelijen atau bisa disebut intelligent device. Yang kedua, perangkat dilengkapi pengendalian masukan atau keluaran atau I/O controller. Pemroses masih menggunakan masukan atau keluaran terprogram tanpa interupsi. Pemroses tidak perlu memperhatikan rincian spesifik antarmuka perangkat. Yang ketiga, perangkat dilengkapi fasilitas interupsi. Pemroses tidak perlu menghabiskan waktu menunggu selesainya operasi masukan atau keluaran. Teknik ini meningkatkan efisiensi pemroses. 4. I/O controller mengendalikan memori secara langsung lewat DMA.
Pengendali dapat memindahkan blok data dari memori tanpa melibatkan pemroses kecuali di awal dan akhir transfer. Yang kelima, pengendali memasukkan atau keluar menjadi pemroses terpisah. Pemroses pusat mengendalikan atau memerintah pemroses khusus masukkan atau keluaran untuk mengeksekusi program masukkan atau keluaran di memori utama. Yang keenam, pengendali masukkan atau keluaran mempunyai memori lokat. Perangkat masukkan atau keluaran dapat dikendalikan dengan keterlibatan pemroses pusat yang minimum. Terus arsitektur ini untuk pengendalian komunikasi dengan terminal-terminal interaktif pemroses masukkan atau keluaran, mengambil alih kebanyakan tugas yang melibatkan pengendalian terminal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.